jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai
Duka yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulaikan ibadah acara atau rangkaian acara ibadah pemakaman di tempat ini. Dan untuk membuka rangkaian acara pada siang hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa. Juru selamat kehidupan kami, Engkaulah yang berkuasa menyatakan kasih dan perkenananmu bagi kami umat manusia. Dan oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan, maka kami tetap menikmati kehidupan. Bahkan Engkau mengizinkan kami banyak hal terjadi dalam hidup kami. Ada yang kami rasakan di setiap waktu. Tuhan izinkan ada kebahagiaan ya Tuhan. Di saat ini kami ada di tengah keluarga besar Tangel Mokorimban. Kami boleh menyaksikan dan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan di tengah-tengah keluarga, di mana Engkau yang telah mengambil kehidupan dari Ibu Oma Yohana Emi Mokorimban. Ya Tuhan, ketika peristiwa ini terjadi, yang pasti bahwa sebagai manusia di dalamnya keluarga Tangel Mokorimban, anak-anak, cucu, cece, bahkan saudara bersaudara mengalami duka cita, kesedihan Tuhan, pertolongan dan penghiburan yang daripada-Mu. Tentu sebagai manusia yang adalah buatan ciptaan tangan Tuhan, kami tidak dapat menolak ataupun menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kami, atas apa yang dilakukan Tuhan yang terjadi bagi kaum keluarga di tempat ini. Ketika Ibu Oma Emi saat ini terbaring kaku, ini berarti ada perpisahan dengan keluarga. Dan karena itu ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, sekiranya Tuhan mengizinkan duka ini terjadi atas kehidupan keluarga, maka Tuhan jualah yang akan menghibur kaum keluarga yang berduka. Di tempat ini bersama dengan jemaat dan masyarakat, kami datang bersama-sama dalam rangkaian untuk menghibur kaum keluarga. Dan bersama kami tetap mengundang Tuhan untuk hadir di tempat ini, memberkati rangkaian acara pada siang hari ini. Biar kiranya dari awal hingga akhir semua ada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Bagi saudara-saudara yang akan mengambil bagian mengisi acara di tempat ini, biar kiranya diberkati oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan mereka untuk kiranya melaksanakan tugas dan kepercayaan yang akan mereka jangan mendatangkan penghiburan bagi kaum keluarga yang berduka cita. Ini kami ya Tuhan, kami buka rangkaian acara di tempat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita datang acara yang kedua, ucapan selamat datang. Yang pertama-tama tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tentunya kita hadir di tempat ini
bukan suatu kebetulan dan bukan juga karena diundang oleh keluarga di tempat ini. Namun semua ini semata-mata karena Tuhan yang mengundang kita di tempat ini dengan berpulangnya ibu yang terkasih, yaitu Ibu Yohana Emi Tangel Mokorimban. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Terima kasih. Kita pindah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan pemerintah Desa Winorangen 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Hukum Tua Heti Murni Soyawan Manuko. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama-tama tentu kita lagi bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam suasana duka cita, tetapi kita percaya ketika orang ada di tempat ini, orang bukan diundang oleh keluarga, tetapi orang datang di tempat ini menyaksikan bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan keluarga besar Tangel Mokorimban. Pendeta Fonilamoy Ratoela Esteol, dan yang saya hormati juga Ibu Gembala Since Mokorimban Kalangi, yang saya hormati Hukum Tua Desa Esandom 1 yang boleh juga ada bersama-sama di tempat ini, perangkat desa BPD, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga yang saya hormati mantan Ketua Dewan Minahasa Tenggara Bapak Andres Manopo, Sarjana Ekonomi, dan yang saya hormati, saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Tangel Mokorimban yang saat ini dirundung duka cita, serta seluruh pelayat yang saya simpulkan semua kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu di siang hari ini orang semua tidak menyangka bahwa orang akan dipertemukan atau orang akan dihimpunkan di tempat ini, di tengah-tengah keluarga Tangel Mokorimban. Nah, itulah kemahakuasaan Tuhan kehidupan keluarga besar Tangel Mokorimban, yang walaupun memang secara manusia orang tidak dapat sangkal, rasa duka cita tetap ada menyelimuti dalam kehidupan anak-anak cucu cece yang ada. Terlebih bagi anak-anak yang jauh terpisah dengan keluarga ini, yang tidak memang bertemu di tempat ini. Anak-anak tidak ada bersama-sama di saat ini, tetapi penghiburan Tuhan pasti akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga besar Tangel Mokorimban. Walaupun anak-anak yang jauh, yang ada di luar daerah, tidak ada di tempat ini, tidak menyaksikan akan mama yang saat ini terbaring kaku, tetapi Tuhan pasti yang akan menghibur anak-anak. Sosok seorang mama, seorang ibu, seorang oma yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Tangel Mokorimban adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Dan itu orang masyarakat Winorangian Raya menyaksikan bagaimana seorang ibu, seorang mama, seorang oma yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga Tangel Mokorimban. Seorang ibu yang sangat aktif dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Boleh orang saksikan ketika pada waktu yang lalu Ibu Emi ini masih dalam keadaan sehat. Dia tidak pernah alpa, baik itu di gereja
maupun dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, itulah menjadi satu kebanggaan keluarga, bahwa Tuhan itu menghadirkan sosok yang sangat luar biasa, dan itu menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak dan cucu cece yang ada. Anak-anak boleh berhasil, bahkan cucu-cucu boleh juga merasakan kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang oma. Dan tentu itu juga menjadi harapan bagi orang masyarakat yang ada, yang hadir di saat ini. Orang tentu mengharapkan agar supaya keteladanan yang dinyatakan oleh Tante Emi itu kiranya dapat diteruskan oleh anak-anak dan cucu yang ada. Karena satu pengorbanan yang Tante Emi wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga menjadi juga satu partisipasi yang baik yang dia lakukan di tengah-tengah masyarakat dan jemaah. Merasakan juga duka cita atas kehilangan atau berpulangnya sosok masyarakat yang sangat luar biasa. Merasa kehilangan atas berpulangnya Ibu Emi Tangel Mokorimban itu kepada Tuhan, maka pasti Tuhan Yesus sumber penghiburan yang akan tetap terus memberikan penghiburan yang abadi bagi keluarga yang berduka. Karena itu sekali lagi atas nama pemerintah, mari mengajak kepada keluarga, serahkanlah terus kepada Tuhan, maka pasti duka cita yang dialami akan digantikan oleh rasa sukacita yang sangat luar biasa. Bapak Bupati James Sumendak memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada agar supaya orang tetap dan terus berjaga jarak. Bahkan pun dalam persekutuan ibadah, orang tinggal beribadah di rumah masing-masing, yang walaupun memang itu dituntun lewat pengeras suara yang ada. Nah, tentu sebagai masyarakat yang orang harus lakukan, tentu orang harus dengar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar supaya COVID-19 ini tidak akan ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Berbagai macam upaya, usaha yang dilakukan oleh Bapak Bupati James Sumendak untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Di rumah atau di kampung Tare, soalnya ada itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, tetapi sebaliknya dorong sebegeng di Kobong. Yang disarankan pemerintah masyarakat agar supaya bakobong batanam, tetapi justru mereka lakukan pergi di Kobong cuma pergi bapiknik, di Kobong torang pergi batanam. Bukan torang pergi di Kobong, kon torang pergi barame-rame, torang pergi bapiknik. Yang pada akhirnya itu sudah merugikan torang pediri sendiri. Dari Bapak Bupati James Sumendak untuk masyarakat yang bukan KTP Mitra, yang tidak ada tujuan khusus, maka itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan perangkat yang ada di desa setempat. Karena itu kami pemerintah bersama dengan perangkat desa dan BPD akan mengecek masyarakat yang ada di desa Winorangian 1. Siapa-siapa yang tidak memiliki KTP Mitra, maka tentu itu harus ditindaklanjuti. Sampaikan
Kalau nyandak terlalu perlu orang jangan bikin perjalanan, apalagi buat perjalanan di tempat-tempat yang sudah menjadi zona merah, karena itu akan membahayakan orang. Dan tentu orang berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara tidak akan ada COVID-19. Pemerintah, saya mengajak kepada keluarga, mari orang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Karena yang pasti ketika keluarga berharap dan bersandar kepada Tuhan, penghiburan dari Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi, atas nama pemerintah, pribadi dan keluarga, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya penghiburan yang abadi akan tetap Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga besar Tangel Mokoriman. Pada Ibu Hukum Tua, dan kita datang ke acara yang keempat, yaitu puji-pujian. Desa Minorangian 1. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Sudah dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Puji-pujian dari Jemaat Gemim Esandom dan masyarakat Esandom. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam kehidupan itu. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku berikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian. Indah rencana-Mu, Tuhan, dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, Tuhan,
acara yang kelima, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Meiti Haidar Kindangit. Saudara-saudara, masyarakat jamaat, Bapak secara khusus keluarga yang berduka cita yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Yohana Emma Tangel Mokorempat dalam keluarga besar Tangel Mokorempat dengan tutup usia 78 tahun 1 bulan 1 hari. Yang Maha Kuasa, yang dalam kekuasaannya kematian almarhumah Ibu Yohana Emma Mokorempat terjadi. Kita beribadah memuji kebesaran nama Tuhan yang pernah memberikan dalam hidup keluarga besar Tangel Mokorempat sosok seorang istri, ibu, oma, dan saudara yang penuh cinta dan kasih sayang. Yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Salam kasih dari Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dinyatakan bagi kaum keluarga yang tengah berduka cita, bahkan jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, dengan menyadari ketidakmampuan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka marilah di hadapan Tuhan saat ini kita akan merendahkan diri dan sambil kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Perjalanan hidup manusia senantiasa diliputi dengan misteri. Dan hidup ini penuh dengan rahasia. Dan terkadang ada ketidaktenangan, ada ketidakdamaian, ada sukacita atau damai sejahtera meliputi kehidupan kami jika Tuhan tidak menuntun hidup kami. Bentuk kasih karunia-Mu Engkau nyatakan dengan hal-hal yang menyakitkan, bahkan yang mendukacitakan. Dan karena itu, sekalipun kami manusia terkadang tidak mampu untuk menyelami kasih-Mu, karena dalam kenyataan kami banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami gagal dalam ketaatan, dalam iman dan pengharapan serta kasih kami kepada Tuhan. Dan sebagai seorang hamba yang pernah Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini,
almarhumah Ibu Yohana Irma Tanggil Mokorimban. Bukan tidak mungkin dalam menjalani hari-hari hidup ada begitu banyak kealpaan, kegagalan. Karena itu ya Tuhan, kalau Engkau dapati ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, bahkan keluarga dan sesama kami, maka ampunilah dia. Dan sebagai anak cucu, kalaupun mereka menyakiti orang tua selama ia hidup, maka ampunilah mereka. Kamu ya Tuhan Allah, kami bermohon, ampuni dan kasihanilah kami, agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Amin. Telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kita hidupkan, serahkan hidupnya dan hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam sejarah berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita akan membaca secara berbalas-balasan dalam Mazmur 42 ayat 2 hingga ayat 6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Yohanes 14 ayat yang pertama dan ayat 2, kata Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ingat akan keluarga yang berduka cita, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ibu Bapak, para pelayan duka. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan. Dan untuk pembacaan firman saya ambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur 90, mulai ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Mazmur 90 mulai ayat pertama hingga ayat 12. Lembaga Alkitab Indonesia yang memberi judul doa, sekali lagi, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu,
atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menarik, sekali lagi, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Cinta yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan bilang bahwa hidup adalah perjuangan. Pertanyaan bagi kita adalah, apa sebetulnya kekuatan yang mendorong atau memotivasi manusia untuk berjuang? Sering mungkin kita akan berpikir bahwa dalam perjuangan ini yang kita raih adalah kekayaan. Tetapi pertanyaan juga, kenapa kalau hanya terarah kepada kekayaan, lalu mengapa ada begitu banyak orang kaya yang justru tidak berdaya? Bahkan dengan popularitas, dengan kekayaan yang mereka miliki, ada begitu banyak mereka yang mati dengan tragis karena merasa ada kekosongan. Saya boleh katakan bahwa itu karena mereka berupaya untuk memperjuangkan hidup, tetapi yang mereka perjuangkan adalah kekosongan. Sehingga olahragawan yang sering kali diagung-agungkan, tapi pada akhirnya akhir hidup mereka mati dengan cara yang tragis. Saya ambil contoh Whitney Houston, seorang penyanyi tenor dengan segala kekayaan yang dia miliki, tapi pada akhirnya berakhir dengan narkoba, mati karena narkoba. Ada juga penyanyi tahun 90-an apa 60-an, bintang rock and roll, mengisi hidup ini dengan kekosongan. Mereka tidak maknai hidup ini, bahwa sebetulnya hidup ini adalah sementara, dan yang mereka kejar adalah nama baik, popularitas, kekayaan, kehormatan, dan mereka tidak mengisi hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Dan mungkin juga contoh pertanyaan bagi kita, coba orang perhatikan, kalau mungkin di sekitar kita saat ini, orang mungkin hendak menyaksikan saudara-saudara kita yang hidup di garis kemiskinan. Karena kalau di umumnya saat ini memang dengan adanya suasana karena pandemi COVID-19, ya tentu sebelumnya orang bersyukur karena ada saudara-saudara kita yang mengalami korban COVID, dan akhirnya sampai dikubur pun tidak dilihat oleh keluarga, karena dengan menghindari agar supaya mereka tidak terjangkit dengan pandemi COVID atau virus corona ini. Dan orang bersyukur karena di tengah-tengah keluarga masih bisa beracara seperti ini, masih bisa melaksanakan ibadah pemakaman. Sekalipun orang ada jaga jarak dengan alat yang kita gunakan.
Nah, saudara-saudara, sekali lagi, di sekitar kita, dalam suasana seperti ini memang banyak bateria. Aduh, orang susah. Tapi di Kobong selalu beracara, kan? Bukan cuma makan bete, ubi, tapi upload kemari, kapal, bokeh, daging berkilo-kilo, sebagainya. Nah, jadi di sini saya mau katakan saudara bahwa orang bukan orang miskin. Mungkin di tempat lain, ya. Kalaupun didapati orang di sini nyendak makan, oh tuh keluarga itu memang nyendak makan karena kemiskinan, itu karena malas, ya. Atau mungkin karena cacat, sehingga tidak dipedulikan oleh keluarga atau dibiarkan oleh keluarga. Tapi selama ini yang saya dapati belum ada di tengah-tengah masyarakat bahkan jemaat kita. Mereka punya pengharapan. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, kekuatan yang paling besar dalam hidup manusia adalah ketika kita punya pengharapan. Karena sekali lagi pengharapan dapat mengubah keadaan, dan pengharapan juga dapat mengubah kemustahilan. Ada seorang, untuk lebih memahami pembacaan ini, saya coba menghantar kita dalam sebuah contoh. Ada seorang yang pernah sukses, ya, dia bernama Strauss, yang orang entah bapak-bapak tua muda sekarang ini gemar dengan pakaian celana jeans, ya. Salah satu celana jeans yang bermerek adalah yang orang tahu Levi's itu celana bermerek. Dia adalah seorang yang ketika berawal dari tahun 1850-an, Levi Strauss nama kedengaran, tapi dia kasih pendek dengan perusahaan celana jeans Levi's. Ya. Dia katakanlah punya nasib yang kurang beruntung awalnya, dengan gaji yang sangat sedikit atau kecil, tetapi dia tidak punya rasa putus asa. Dia berupaya untuk tekun pekerjaan itu. Dia berupaya untuk bersyukur menerima sesuai dengan hasil jerih lelah yang dia kerjakan. Datang menjumpai si Strauss ini, dan di situ dia melihat banyak kendaraan yang digunakan di pabrik, di tambang itu, yang menutupi rupa orang pan tutup oto kan, apa itu nama istilahnya, ya seperti itu. Lupa. Jadi orang pakai itu sebagai penutup kendaraan-kendaraan yang digunakan di pertambangan atau tambang emas ini. Kemudian demi teman tahu persis bahwa si Strauss ini punya keahlian tukang jahit, karena dia terlahir dari keluarga yang tukang menjahit, berbahan jeans, ya. Dia bilang begini, Strauss, menurut Anda banyak tidak hasil yang engkau dapat dari hasil sebagai seorang penambang di tambang ini? Dia bilang sangat sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi dengan keadaan dunia yang luar biasa berat dalam persaingan yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya dia bilang begini, kalau boleh kamu punya talenta tukang jahit, karena kita tahu mengenai bapak tukang jahit dan tahu kamu tukang jahit, karena ketika orang berteman dulu kamu sering menjahitkan pakaian-pakaian saya. Dia bilang uang, kalau tuh bahan bekas yang tak tutup auto so lapuk atau so kusut, orang buang, pabrik buang diganti dengan yang baru. Kenapa tuh kamu tidak gunakan itu dan kemudian kamu jahit jadikan celana? Karena itu sangat diperlukan oleh para penambang. Dorongan dari seorang temannya sehingga membuat si Strauss ini melakukan itu. Kemudian diambil alat jahit dan dia jahit. Dan pada akhirnya saudara, dari semua para pegawai yang ada di perusahaan tambang itu, akhirnya orang beli DP hasil karya. Nasib si Strauss ini, dari orang yang sangat sederhana, dari orang yang tidak dianggap, dari orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, justru dia ubah ini menjadi tambang emas bagi dia. Dan dia menjadi seorang yang sangat populer, dan pada akhirnya dia
menjadi seorang yang kaya raya. Sebuah pengharapan yang kuat. Ini berawal dari sikap optimis yang sangat kuat. Dan meninggalkan hobi kita, prestasi, karya-karya, keberhasilan, kesuksesan, bahkan mungkin kegagalan. Itu melalui karya penyelamatan Yesus Kristus kita memperoleh selamat. Dan kalau kita kembali ke dalam pembacaan tadi, dan benarlah saudara kata pemazmur dalam pasal 90 tadi ayatnya yang ketiga, 4, 5, 6, dia berkata, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Bahkan pun pemazmur mengumpamakan manusia ibarat tumbuhan. Ada saat dia menghasilkan buah, tapi ada saat dia lahir dan kering. Demikian juga ada saat kita bertumbuh dan berkembang seperti anak kecil. Kita tumbuh menjadi dewasa. Setelah kita dewasa, kita boleh berkarya, kita boleh berjuang, kita boleh beraktivitas sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan karya-karya kita. Kita berjeri-lelah di tengah-tengah dunia yang syarat dengan perjuangan dan pergumulan. Nah, saudara-saudara, inilah keterbatasan kita. Nah, dengan keterbatasan ini pemazmur mau mengingatkan dan mau memberi kita pembelajaran bahwa marilah kita tahu menghitung hari-hari hidup kita. Menghitung hari bukan hitung hari-hari. Aduh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Aduh, seulang lagi. Tidak seperti itu. Tuhan dengan sebijak mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan hal-hal yang mendatangkan sukacita, dengan hal-hal yang bertanggung jawab, taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh dan perbuatan-perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Yang seringkali saudara dalam kehidupan masyarakat dan jamaah, karena kita pendeta seberapa jamaah yang kita lalui, kita punya pengalaman di mana waktu kita mau khotbah, dia bilang begini, pendeta, ya nggak usah bilang DP bye-bye pendeta. Kata kita mau bilang apa dong? Masa aku mau jual oleh beda? Lebih bagus lah dia somati pendeta. Kenapa? Uraya Mariara. Iyo reken, maka kita jawabin anak kau aku pendeta tahu Nah, coba nyanda. Kalau ada kayak itu begitu, oh Tuhan, di dunia secanggih begini, kurang hari-hari firman Tuhan sini sana, biar banyak ketuh dapat orang sekarang kan. Jemaat, mari kita bangun, kita beribadah lain sama guru. Ada ibadah, ada pendeta. Oh, dari mana sudah baca tadi? Tunggu mobil biar kita ibadah. Supaya sudah dapat tahu pemalas. Biar semua polote itu apa? Toa. Kali dulu. Dapat dengar toa. Nah, pendeta. Oh, tuanya dapat dengar. Kata-kata mau pasang 10 toa supaya boleh dengar. Kompolote turun teng. Hidup kita berarti mempeking waktu bagus-bagus dan selama hidup. Dan supaya orang senang, supaya orang segan. Semua kita ingin diakui, semua kita ingin diterima, dan kita ingin dihormati. Tapi kalau orang sendiri begitu ya dakwah, yang orang tak hormat, yang marah betul. Ya apa dia lihat? Ada tuh papan curi pedo tuh Tuhan tolong. So dia mau pendeta no, ya apa? Kalau Ricky mencari, kalau Ricky, kalau Ricky mencuri pendeta. Ada kata satu cerita begini. Oh Tuhan pendeta, ya apa dengan? Mereka terkutuk ke sana kita ini. Tapi jemaat Tuhan, apa? Kita tinggi Tuhan, kita dah tanam pendeta tu pisang, tak harus angka doi pak orang, tak semua dipotong soalnya ada. Oh? Tapi marah pendeta tak tulis. Dilarang mencuri. Alkitab bilang hukum Tuhan, jangan mencuri. Sampai mana tapi dia cabut turun. Om itu cabut, om dia tulis kasih dia ndak lihat. Hau, naren sobah buah di pengi.
di sini tak belum pernah dapat, mana ada. Karena itu saudara, ada ungkapan bijak begini. Manusia paling tidak berguna adalah mereka yang tidak pernah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau sobat itu, kan? Terajak sendiri. Kehilangan orang yang mereka banggakan. Orang yang sangat mereka kagumi. Orang yang sangat mereka cintai. Seorang ibu adalah seorang figur yang sangat berarti dalam hidup keluarga. Berarti dia sangat menghargai dan mencintai. Tapi kira juga keluarga ini sangat menghormati dan mencintai Oma Emi. Kita tanya tadi Oma kenapa siapa? Oma Yohana Emma. Tapi kita tahu pagi hari Oma Emi. Panggil saya. Kak adalah sosok seorang ibu Oma yang penuh kasih. Saya boleh katakan seperti itu karena sedangkan kita bukan siapa-siapa. Waktu pertama kali dia ikut tanya, pendeta sapa peke dong. Pendeta pe Pak waho apel sekindanya. Nah, kita mulai iyo. Cuma kita besar di melompat. Dia mulai cerita. Siho pendeta pe. Orang keluarga pendeta. Gitu. Dan Oma Emi penuh kasih sayang, penuh cinta. Karena itu ketika bulan Desember ada ibadah lansia yang mengadakan ibadah perayaan peristiwa kelahiran Kristus, kita kaget waktu itu kita yang pimpin di keluarga ketua lansia, Oma Emi ada dengan sangat terbata-bata. Oma Emi sampai kita bilang siapa ada datang sendiri? Oh, kita masih boleh. Dan kalau Oma Emi dia tidak masuk gereja berarti dia sakit. Iya. Oma Emi sakit. Penuh cinta. Dan pada tanggal 10 bulan yang lalu, bulan April, kebetulan kita di pelayanan bersama dengan Pak Benatua di Jemaat Kolom dalam rangka perayaan Jumat Agung, dan kita ada pelayanan sakramen perjamuan, dan kita ada bersama dengan keluarga Ibu Tina, ya, keluarga Mokaluka, keluarga Mokalu, Tangga. Dia terucap begini, pendeta, ini doa campur ke gitu kurang ini kalau kita merayakan, ya kan? Ternyata itulah yang terjadi, ya. Dan waktu Oma Emi sakit, tidak ada, kita di Benatua datang. Tiba-tiba Ibu Tina datang. Kemudian apa Oma Emi bilang? Kelar doa, Tina, kasih apa pendeta? Kita bilang, Oma kita datang berdoa, masa Oma mau kasih Pak kita Oma dalam perkumpulan? Oh jangan. Mari kita langsung ke Oma. Kalau boleh bawa jadi Pak Dokter, kontak kita. Waktu lalu karena kitanya tidak bisa, karena memang aturannya orang tidak bisa pelayanan doa bagi orang sakit di rumah sakit, karena dengan pertimbangan bahwa di situ ada banyak orang-orang yang akan datang dari berbagai tempat, ya kan? Apalagi rumah sakit. Jadi orang tidak bisa melayani di rumah sakit, tetapi aturan kita berdasarkan aturan dari Badan Pekerja Majelis Sinode, orang berdoa melalui AB. Itu kita tidak terpikir bahwa Oma Emi akan seperti itu. Karena itu berapa hari kita tanya, Oma Emi masih di rumah sakit pendeta. Kita punya kerinduan, Oma Emi kita tanya kita, pendeta mau datang, ini mau boleh datang Oma, kita tahu mau datang. Oh iya udah Papa, berdoa kamu jodoh apa kita pendeta, iya begitu. Jadi di sini kita bisa menggambarkan Oma ini adalah seorang ibu yang hebat, seorang ibu yang tekun, taat kepada Tuhan. Bahkan dalam perjalanan waktu lalu, dia mendampingi almarhum yang kekasih yang telah mendahului kita semua sebagai seorang pelayan Tuhan di jemaat Betel Bintaragian. Doa seorang ibu sungguh luar biasa, dan Tuhan memberkati keluarga ini. Ada begitu anak-anak yang sukses, anak cucu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah jemaat. Buah imannya itu menjadi khotbah yang luar biasa. Orang bukan nanti jadi pensus, bukan nanti jadi pengkhotbah, tetapi dengan cara-cara yang sederhana, dengan
sikap perilaku yang baik, sikap perilaku yang boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang lain, itu boleh menjadi alat kesaksian yang pernah dihadirkan Tuhan. Seorang ibu yang kuat, seorang sosok ibu yang penuh cinta, seorang sosok ibu yang penuh kasih, yang penuh dengan ketaatan, yang selalu menjadi tiang doa bagi anak-anak dan cucu. Itu yang dilakoni oleh seorang Oma Emi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bagi keluarga memang terjadi duka cita, tapi sekali lagi sebagai orang percaya, orang punya iman kepada Tuhan, kematian itu hanya bersifat sementara, karena ada kehidupan di kemudian masa lalu. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang boleh mendatangkan inspirasi, motivasi, sukacita dan berkat bagi orang lain, terutama bagi anak-anak dan cucu, kembangkan itu. Dan ini merupakan penghiburan yang sungguh luar biasa yang sudah dikaryakan oleh seorang Oma Emi selama ini di tengah-tengah dunia ini dalam kurun waktu 78 tahun, 1 bulan 1 hari. Saudara-saudara, pada akhirnya sebagaimana kata firman Tuhan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, terimalah kedudukan Tuhan. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Meiti Haidar Kindangen, dan kita datang di acara yang ke-6, yaitu penyematan kembang terakhir yang akan langsung diserahkan oleh kedua anak bersama cucu Cece dan kakak beradik. Tarjo.
Kita pindah ke acara yang berikut, yaitu ke-7, penyerahan diakonia. Dan saya akan membacakan diakonia yang terkumpul di acara selanjutnya. Ke-8, ucapan terima kasih oleh Bapak Glenny Tangil. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tentunya pertama-tama kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena berkat dan anugerah Tuhan tidak disangka-sangka. Tadi malam jam 12:30 Mami kami dipanggil oleh Tuhan. Kami keluarga juga tidak pernah menduga kalau orang tua kami dipanggil jam 12:30 atau pukul 00.30, dan itu merupakan rancangan Tuhan yang akan dalam kehidupan keluarga. Tanggal 30 Mami masuk tanggal 30 di rumah sakit Noah. Dan pada saat kami Mami memang tubuh dalam keadaan lemah. Memang langsung di Budi Setia, tapi dirujuk ke rumah sakit Nongan. Dan setelah didiagnosa oleh dokter ahli, dokter Venja, Mami itu kekurangan zat garam, sehingga terjadi dalam diri Mami kami itu terjadi menjadi limbung. Memang orang menjaga agak sulit karena DP garam datun. Karena ada semacam virus karena obat. Waktu dia minum obat, pada waktu lalu yang sudah 5 tahun, 6 tahun kan orang tua kami selalu sakit, dan tentu obat itu yang meracun, sehingga keputusan dokter memang walaupun masih masuk di ICU tetap tidak bisa. Walaupun orang sebagai anak-anak yang ada hanya ada Tina dan saya upayakan, memang juga faktor usia dari orang tua kami yang memang pada waktu itu juga sudah memang tidak berdaya karena juga faktor usia. Dan tentunya kami sangat kehilangan. Memang DP semangat hidup masih datang dari orang tua Mami, semangat hidup kuat sekali. Dia suka sekali makudapa dengan Yani, Raymond, Elvis, Tuja, Jens. Saya bilang orang nak datang karena COVID. Nah, terkasih libur Pak. Kok timbal pan orang mau datang mau lihat Pak Mami. Pak Mami mesti doa kuat. Berdoa orang berdoa Pak Tuhan supaya orang baku dapat dengan Tuja, Jens, Raymond, Elvis, dan Yani. Dan memang Tuhan berbuat. Itu ada 11 hari terampai orang tua Mami di rumah sakit. Terampai Mami ini sangat bersyukur orang lahir Pak Mami, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan oleh orang tua kami. Baru umur 41 kong sampai papi mati. Orang 7 kakak adik dah sebesar, sehingga orang sangat berterima kasih Pak Mami. Mami kasih sekolah Pak orang. Kong Mami mungkin nakalin orang tak biar, pasti itu. Tapi karena Mami juga ada berjuang Pak orang. Masih umur 41 tapi 42 kok meninggal serangan jantung waktu itu. Dan dari umur itu dia sebesar batoran. Saya sekolah dan lewat DP doa, DP perjuangan orang sama berhasil. Kakak saya Dina sebagai guru, kakak saya Raymond, istrinya Feby ada di Balikpapan, istri kakak saya Tuja General Manager di PT PCP di Papua sana. Baru
kakak saya Yens juga ada di Bontang, kerja karyawan di sana, Elvis dan adik saya Yani. Itu merupakan perjuangan dari orang tua kami yang tegas, disiplin dan sebesar orang. Orang cuma takut Pak Mami kalau papi kuah baik-baik ini kan nggak ada lagi. Semua orang ini tahu. Tagal Mami ini nak mau lupa papi dulu pembahasan tua Osali baik-baik di bini. Sampai Mami juga ingat-ingat papi baik-baik Pak Mami. Karena papa semuanya tapi mama semua nakai. Kong tadi terjadi datang potong dan yang anak itu gara-gara tuh kong lempar yang apa gitu dan cuma gara-gara orang terang ke Mami dan sebesar 4 orang sampai orang bisa kerja kawin dan punya anak dan berbakti juga rupa saya berbakti di jemaat sebagai penatua di kolom 3 jemaat kami Shalom Sanggung yang pada saat ini sudah bersama-sama juga hadir juga ketua jemaat Bapak Pendeta Robi Pinatip bagi Santologia, Pendeta juga yang ada Ibu Lucy, Pendeta Lucy, kalau Ratu Langi, juga pelayan khusus yang ada, Jemaat Kolom 3, juga pemimpin ibadah tadi, Ibu Pendeta Medi yang ada dalam keluarga Haidar Kindangnya, akan memberikan berkat. Begitu juga pendeta yang ada, Dr. Tafoni, Nabi Rafaela, sudah yang telah membawa doa. Juga ada beberapa pendeta juga mungkin dari Advent, Bapak Pendeta juga Michael Sinap juga ada, dan seluruh juga om-oma yang ada juga yang sudah hadir, dan masyarakat yang sudah hadir, bahkan juga jaga yang ada di tempat ini yang sudah mendirikan bangsal. Kami sampaikan banyak terima kasih sedalam-dalamnya, dan kalau kami ada kesalahan, jadi kami ada kesalahan bagi saudara-saudara yang ada di desa Winorangan ini, tentunya orang masih banyak kekurangan dan tentu orang tua kami masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan kepada kami yang ada sebagai anak-anak. Hanya itu penyampaian kami. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pindah ke acara yang berikut, yaitu acara terakhir. Peti jenazah ditutup, pelayat diundang berdiri.
Baiklah, saat ini kita akan mendoakan jenazah ini. Keluarga yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara pelayat. Allah menciptakan manusia